Cacing laknat. Setelah menemani kakeknya hingga tertidur, barulah Elia masuk ke kamarnya. Dia terperanjat kaget saat sebuah lengan kekar memeluk pinggangnya begitu dia membuka pintu. Aroma maskulin langsung menyerbu indera perciuman Elia, begitu tubuh mereka saling bersentuhan. Bibirnya tersenyum. "Sayang, kenapa lama sekali? Aku sampai kering menunggumu di kamar sejak tadi," bisik Gabrieli sembari menciumi tengkuk putih istrinya. "Ih, geli kak," ucap Elia sambil menggeliat. "Jangan seperti ini, kita masih di depan pintu. Memangnya siapa yang berani mengganggu kebersamaan kita, Hom? Biar aku rontokkan giginya kalau orang itu berani banyak bicara." Napas Gabrieli memburu membaui aroma tubuh istrinya yang langsung menggugah birahi yang sejak tadi sudah dia tahan. Gabrieli mulai kalap, jari-jari tangannya mulai bergerak nakal menelusuri perut rata istrinya. "Kak Iyal, tutup dulu pintunya. Aku malu kalau sampai ada yang melihat perbuatan kita," bisik Elia sambil menahan desahan. Tanpa membuang waktu lagi, Gabrieli segera membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Tak lupa juga dia menutup pintu menggunakan kaki kemudian langsung menguncinya. "Sekarang sudah tidak malu lagi kan?" Elia mengangguk, dia menahan wajah suaminya yang sedang mengarah ke bibirnya. "Sayang, apalagi?" kesal Gabrieli. "Katakan padaku siapa yang kakak temui saat kakek baru tersadar tadi. Aku tahu kakak bukan pergi untuk berbicara dengan Ares, tapi kakak berbicara dengan orang lain. Siapa?" cecar Elia dengan sorot mata yang terlihat begitu serius. Gabrieli mendengus. Sudah pergi pun wanita sialan itu masih mengganggu kebersamaannya dengan Elia. Tak ingin istrinya salah paham, dia pun segera memberi penjelasan. Gabrieli menarik tangan Elia menuju sofa kemudian memintanya untuk duduk di atas pangkuannya. "Duduklah." Dengan patuh Elia menuruti perintah suaminya, matanya terus tertuju pada manik mata pria tampan ini. Dia masih menunggu jawaban atas pertanyaannya yang tadi. "Sepenasaran ini, Hom. Siapa kak?" desak Elia. "Patricia. Dia menguping pembicaraan kita saat di kamarnya kakek tadi," jawab Gabrieli seraya membelai pinggang istrinya. "Dia terang-terangan mengibarkan bendera perang untuk merebutku darimu, sangat menjijikan." "Oh, jadi kucing belang itu sudah tidak bersembunyi lagi di balik topeng manisnya?" tanya Elia dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. "Ya, dan dia secara terbuka juga mengakui perasaannya padaku," jawab Gabrieli. "Sayang, menurutmu harus aku apakan wanita tidak tahu diri itu?" Kak Iyal salah. "Salah tidak kalau aku membotaki kepalanya?" Mencongkel matanya pun tidak apa-apa. "Kau boleh dan tidak akan salah jika melakukan sesuatu pada iblis itu." "Patricia sangat licik, aku harap kau sedikit berhati-hati jika ingin memberinya pelajaran," jawab Gabrieli sedikit khawatir. Alia menyeringai. Gabrieli yang tak pernah melihat istrinya tersenyum semengerikan ini sedikit kaget. Dia mulai menerka-nerka hal seperti apa yang akan dilakukan istrinya pada Patricia. "Aku tidak perlu repot-repot mengotori tanganku hanya untuk memberinya pelajaran, Kak. Karena aku sudah cukup puas melihat apa yang akan terjadi pada Patricia kelak." "Jadi kau sudah melihat masa depan Patricia?" Alia mengangguk, dia memainkan dasi di layar suaminya sembari menceritakan apa yang dia lihat saat pertama kali bertatapan muka dengan Paman Glenn. "Beritahu aku siapa sebenarnya Paman Glenn dan rahasia apa yang dia sembunyikan dari semua orang?" "Jawab jujur kak, karena Paman Glenn akan menjadi bagian dari masa depan kucing belang itu." Mata Gabrieli menelisik dalam ke manik mata istrinya. Dia bingung kenapa Glenn bisa menjadi bagian dari masa depan Patricia. Tak ingin mati penasaran, Gabrieli mencoba menebak melalui rahasia besar yang disembunyikan oleh Glenn dan juga Junio. "Apa kau melihat Patricia berada di antara para wanita bertubuh kaku?" "Iya, dia akan menjadi salah satu dari mereka. Dan di sana aku melihat Paman Glenn sedang bersama seorang pria yang lain. Apa yang mereka lakukan, Kak?" "Aku tahu mereka sudah membunuh semua wanita yang ada di sana," jawab Elia begitu penasaran. "Manakin, pria yang bersama Glenn bernama Morrigan Junio. Mereka sama-sama memiliki obsesi aneh dengan menjadikan wanita cantik sebagai koleksi manekin di ruang bawah tanah rumah mereka. Tapi sebelum tubuh para wanita itu diawetkan, mereka sudah membunuhnya terlebih dahulu. Untuk alasannya sendiri aku tidak terlalu tahu sayang, karena itu bukan ranahku untuk mencampuri urusan pribadi mereka." Begitu mendengar penjelasan suaminya, benak Elia langsung dipenuhi kekhawatiran. Dia takut terjadi sesuatu pada Lucy karena sekarang temannya itu sedang didekati oleh Glenn. "Tenanglah, Glenn tidak akan mungkin berani menyakiti Lucy. Dia itu hanya tertarik pada wanita cantik yang suka mengganggu hubungan orang lain, contohnya Patricia. Sedangkan Lucy, temanmu itu begitu polos. Dan dari gelagatnya Glenn, aku bisa melihat kalau dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dia ingin memiliki Lucy sebagai kekasihnya, bukan ingin menjadikannya sebagai koleksi manekin seperti yang dilakukan pada wanita-wanita cantik lainnya." Jelas Gabrieli yang menyadari ketakutan di diri istrinya. "Benar seperti itu, Kak. Kak Lucy tidak akan kenapa-napa kan?" tanya Elia memastikan. Gabrieli mengangguk, dia menarik lengan istrinya hingga wajah keduanya menjadi begitu dekat.
Apa aku pernah berbohong padamu, Hom? Tidak, dan aku berharap selamanya takkan pernah ada kebohongan. Jawab Elia. Kak Il belum makan malam kan? Ini, aku baru ingin mencicipi makanan pembukanya. Saud Gaprieli dengan pandangan mata yang mulai mengabut. Elia tersenyum, dia tahu suaminya sudah terbakar birahi, tapi baru saja mereka hendak berciuman, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang langsung membuat Elia tertawa malu. Suara itu sukses membuat Gaprieli kehilangan nafsunya dalam sesaat. Kriuk kriuk. Sepertinya cacing di perutku belum siap untuk diajak kerja lembur, Kak. Mereka langsung mengirimkan surat terbuka untuk memperingatkanmu. Hais, ada-ada saja. Ya sudah, kalau begitu kita penuhi keinginan para cacing itu dulu. Kau ingin mandi atau mau langsung makan saja, Hom? Tanya Gaprieli pasrah. Dasar cacing-cacing laknat. Bisa-bisanya kalian muncul di saat aku dan Elia ingin bermesraan. Memangnya kalian tidak bisa menundanya dulu bareng sebentar apa? Di mana-mana selalu saja ada pengganggu. Sial sekali nasibmu, Junior. Makan dulu saja, Kak. Setelahnya kita baru mandi bersama. Sedikit berendam sepertinya cukup menyenangkan. Jawab Elia dibarengi dengan senyuman aneh di bibirnya. Gaprieli menyeringai. Kau mulai nakal, sayang. Aku belajar dari kakak, jadi Kak Il harus mau menanggung akibatnya. Baiklah Nyonya Ma, suamimu yang tampan ini akan menerima dengan sangat lapang hati, sebab akibat dari ilmu yang telah kau pelajari. Saud Gaprieli kemudian meraih ponsel di atas meja. Ares, tolong minta pelayan untuk membawakan makan malam ke kamar kami. Setelah itu kau pergilah beristirahat, aku sudah lelah. Baik Tuan Muda. Tengkuk Elia merinding ketika suaminya menyebutkan kata lelah kepada Ares. Sepatah kata itu entah kenapa terdengar begitu mengganjal di telinganya. Kenapa? Lelah ya? Sindir Elia. Gaprieli tertawa sambil menunggu pelayan datang membawakan makanan. Gaprieli melakukan sedikit pemanasan dengan mengajak istrinya berjumpa di sofa. Setengah mati Gaprieli menahan keinginannya untuk segera memasuki Elia saat itu juga, ketika dia melihat gumpalan daging putih yang begitu menggoda matanya. Wajahnya marah padam dengan deru napas yang kembali memburu. Tahan dulu sebentar, Kak, bersabarlah, hibur Elia sembari mengusap jakun suaminya yang terus bergerak naik turun. Sedikit sayang ya, ringak Gaprieli tak tahan. Sedikit bagaimana maksudnya? Masukkan sedikit, aku bisa gila kalau harus menahannya. Elia tergelak. Apakah Il tidak kasihan pada cacing-cacing yang ada di dalam perutku? Bagaimana kalau mereka terkena busung lapar? Tunggulah sebentar lagi ya. Nantinya aku juga akan menjadi milik kakak sepenuhnya. Baru saja Gaprieli ingin berbicara, pintu kamarnya diketuk dari luar. Dia mengumpat ketika mendengar suara pelayan yang datang membawa makanan untuk mereka. Sial. Elia meringis sambil menggaruk keningnya bingung. Dia kemudian segera berjalan ke arah pintu meninggalkan suaminya yang masih mengumpat sambil memukuli sofa. Suamiku begitu bergairah, aku jadi takut dia akan menghukumku semalaman. Apalagi malam ini adalah jadwalku memakai modeling berbentuk laba-laba yang sangat seksi itu. Semoga saja Kak Il tidak kalap dan mau tidur dengan cepat. Tapi dia bisa. Gumam Elia bergedik ngeri membayangkan keganasan suaminya di ranjang nanti.